Kita akan melanjutkan kajian fikih kita, masih di bab kitabun nikah, tapi kita sudah masuk di hak-hak suami dan istri. Apa saja haknya dan apa saja kewajibannya. Yang menarik itu ada kajian dalam fikih itu pendapat ulama-ulama kita kaitan dengan hubungan suami istri itu wajib atau haknya seorang suami. Kalau kita yang dengar kewajiban atau hak seorang suami, eh eh kalau kewajiban setiap hari atau setiap pekan atau setiap, nah itu juga dikaji oleh ulama. Yang paling apa memudahkan itu ketika seorang suami enggak srek atau enggak mood, itu Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan enggak wajib, kecuali wajibnya hanya sekali seumur hidupnya ketika dia jadi suami istri. Kenapa? Itu haknya, bukan kewajiban. Haknya seorang suami. Kalau hak itu bisa ditanggalkan sendiri. Ya. Kayak ada rumah milik kita. Mau dikontrakkan atau enggaknya, itu terserah yang punya kan. Nah, itu punya hak. Nah, itu nanti ada juga kaitan dengan hal itu ya. Jadi mas kalian, hak dan kewajiban suami istri. Ini landasan yang bisa kita pahami. Kenapa ada hak, kenapa ada kewajiban? Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 228 surat Al-Baqarah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Coba perhatikan yang pertama pakai lam, ya kan? Lahunna, pemilikan. Itu namanya hak. Walahunna, bagi istri-istri. Pakai hunna. Mithlul ladzi 'alaihinna, seperti kewajiban yang dilakukan oleh seorang istri. Alaihinna bil ma'ruf, tapi dengan kebaikan. Hak yang dilakukan juga bil ma'ruf, kewajiban yang dilakukan juga bil ma'ruf. Sama juga wal rijal pakai lam pertama, itu hak. Dan bagi seorang laki-laki atau suami-suami itu alaihinna darajat. Atas istrinya ada derajat, tingkatan lebih. Karena seorang suami Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bedanya di situ. Dan juga hak ini nanti ada hak yang madiyah, yang sifatnya materi, ada hak yang maknawiyah. Dan maknawiyah tadi yang kaitan dengan hubungan suami istri itu. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha perkasa, aziz atau mulia, hakimun dan juga maha bijaksana. Maksudnya setiap perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an maupun dalam lewat para nabinya adalah ada hikmah. Ya. Kenapa ada kewajiban? Kenapa ada hak setelah ada akad yang sah? Tentu harus kita kemarin itu yang kita kaji yang panjang juga ya. Sahnya akad nikah itu kan ada syarat-syarat. Dan juga kemarin kan, boleh nggak menikahi seorang wanita yang dalam kondisi iddah, masih iddah. Jadi, dan itu hampir semua ya madhab katakan batal. Makanya harus jelas. Istri, calon istri yang kita menikahi, dia apakah masih dalam ikatan orang lain. Apalagi iddah. Iddah itu masih masa penantian. Kalau iddahnya bisa rujuk, itu yang berhak kembali itu adalah mantan suaminya yang pertama. Yang menceraikan yang pertama kali. Kita
kemarin sudah kita pahami juga ya, rujuk itu ketika nanti juga kita kaji talak yang pertama, kemudian talak yang kedua. Yang udah ketiga, kalau seandainya ada seorang suami menceraikan istrinya 3 kali dan itu nggak boleh rujuk, nggak boleh balik sampai ada laki-laki lain yang menikahi mantan istrinya. Baru diceraikan, baru bisa balik lagi. Dan kemarin kita kaji dengan tahlil ya. Nikah tahlil. Masih kan enggak? Apa ya tahlil itu? Apa itu? Tahlil itu apa? Nikah apa? Nikah yang sengaja untuk menghalalkan mantan suaminya. Itu yang dikatakan Rasulullah atau Tais al-Musta'ar. Itu namanya pejantan yang disewa dan itu diharamkan. Tapi sih sebenarnya itu jarang lah yang terjadi. Karena dia sudah menikah menceraikan istrinya yang 3 kali dan dia mau balik lagi. Ya. Ini juga sekalian ayat surat Al-Baqarah ya 228. Hak suami istri, ada hak istri, ada hak suami, ada hak bersama. Kita lihat hak seorang istri. Kira-kira apa? Haknya apa? Loh, nafkah, apa lagi? Mas kawin, haknya enggak? Mas kawin, haknya seorang istri. Kalau dia menolak gara-gara kaitan dengan mas kawin tidak enggak sepakat, ya boleh-boleh saja. Ya. Lizaujati hukukun maliyah. Ini hak kaitan dengan harta. Ada materi. Yang pertama adalah al-mahr. Mas kawin. Ya. Kemarin kita sudah mengkaji ternyata boleh ya dalam Islam itu mas kawin nggak disebut pada waktu akad. Jadi walinya mengatakan saya nikahkan anak saya namanya ini dengan kamu. Tidak disebut mas kawinnya, maharnya. Kemudian calon suami langsung mengatakan qabiltu nikah, saya terima nikahnya, kawinnya. Itu sah. Tapi wajib dibayar. Lah berapa? Kalau nggak disebut dalam akad itu bisa dikiaskan dengan saudaranya yang sudah nikah. Kakaknya yang sudah nikah itu mas kawinnya berapa pada waktu itu? Itu ya. Selesai. Dan biasanya kita disebutkan ya, ada mas kawin macam-macam ya. Ya, nanti ada apakah dibatasi? Enggak. Sedikit enggak ada batasan. Yang gede dikasih mas kawin tapi luar biasa itu juga enggak ada batasan. Yang kemarin ada nikah dikasih mahar apa? Ada yang mengikuti berita-berita apa? Artis dikasih masjid. Maharnya dikasih masjid. Dibangunkan masjid dan juga dikasihkan atas nama istrinya apa itu yang mau dinikahin itu. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Itu manfaat pahalanya kepada istrinya. Gitu loh. Mas kawin itu kan manfaat untuk istri. Ya. Maka ada seorang sahabiah dia mau menikah seorang sahabat, akadnya itu dengan mas kawinnya dia masuk Islamnya dia. Ini boleh. Ya, rela. Bahkan juga dalam hadis kemarin ada yang dikasih mas kawin hanya sepasang sendal, lain. Jadi yang kan sangat-sangat murah kan itu. Kalau di kita biasanya cincin sama
seperangkat alat sholat. Biasanya kan tanyakan. Kalau seandainya dia minta yang lain, boleh kalau ada yang gitu. Ya kalau calon suaminya nggak punya, ya tergantung. Sepakat enggak? Kemudian yang kedua nafkah itu ya, ini yang maliyah. Ada juga wa hukukun ghairu madiyatin, hak yang tidak kaitan dengan materi. Haknya seorang istri itu ada kewajiban suami untuk melakukan interaksi yang baik. Wa asruhunna bil ma'ruf. Itu biasanya kita dengar ketika kita datang ke walimahan kan. Biasanya ada taujih, apa itu tausiah itu. Nah, itu ayat itu yang selalu diungkapkan. Wa asruhunna bil ma'ruf. Dan adalah kalian semuanya melakukan interaksi bergaul dengan istri dengan bil ma'ruf. Ya. Makanya sebenarnya KDRT itu ya jauh dari nilai Islam. Di awal sudah memahami. Nggak boleh. Kita mukul sama istri itu nggak boleh. Apalagi istri mukul suami. Beda lagi kan gitu. Kita saja seorang suami yang dikatakan rijal qawwamun 'ala nisa, dia harus ulfah, harus mahabbahnya dikuatkan di situ. Nggak bisa. Ya. Sampai kalau ada seorang istri dia nazizah, naziz apa? Dia agak durhaka. Nggak mau mengikuti apa yang dilakukan suaminya, diperintahkan suaminya. Itu pun juga nggak boleh memukul. Ada diperintahkan. Pukul ya. Pukulannya yang nggak menyakitkan. Nah, itu yang dia ada arahan yang luar biasa. Maka di sini ihsanul israh wal muamalah thayyibah. Interaksi dan komunikasi yang baik. Ini kewajiban. Ya. Dan juga ada wal adl, ada keadilan. Seorang suami kewajibannya harus adil ketika dia punya tanggung jawab lebih dari satu istri. Gak boleh dia kemudian pilih kasih antara istri yang pertama, kedua, ketiga, atau keempatnya. Al-adl di sini ada haknya istri-istri. Gak usah apakah yang pertama harus sama dengan yang kedua. Sama. Karena posisinya itu sama. Ya, kalau yang pertama ada anak banyak, itu anaknya, beda dengan istrinya. Haknya seorang istri beda. Dan juga ada hak seorang anak. Gitu ya. Ya, kalau nafkah itu kan tergantung kekuatan suami. Ini ada mungkin istrinya luar biasa. Calon istrinya kaya raya. Ya, saat ini mungkin. Dia ada bisnis. Dia punya warisan dari orang tuanya banyak sekali. Apalagi saat ini mungkin dia mengelola channel-channel yang bisa mendatangkan pundi-pundi. Tapi dia tiba-tiba nikah sama seorang suami yang pas-pasan. Dia nggak punya apa-apa. Zaman sahabat itu ada zaman sekarang. Ada yang ingat? Ada seorang sahabat yang dikasih zakat istrinya. Sahabat siapa? Ada yang tahu nggak? Boleh nggak istri ngasih zakat kepada suaminya? Halo? Boleh. Kalau dibalik, kalau suami ngasih zakatnya ke istri nggak boleh, karena itu kewajibannya suami. Tapi kalau istri yang punya banyak harta, dia ngasih zakatnya sebagian ke suaminya yang minal masakin, itu boleh. Itu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Itu terjadi. Makanya ya saat ini tergantung. Kalau sudah nikah harus tahu posisinya seorang suami. Oh dia nggak punya apa-apa. Dia mau, ya nggak ada masalah. Dari awal. Ya kalau dia minta setiap bulan mungkin 50 juta. Ya tergantung.
calon suaminya mau nggak dan mampu nggak, ya kan? Saya langsung kan ngelihat beberapa ya YouTube itu kan ada yang terjadi begitu. Istri mintanya 200 juta, 100 juta. Wah, luar biasa. Ya kan? Ya, tapi juga ada seorang istri yang dia dengan kesabarannya, dia tahu kondisi apa itu kaitan dengan ekonomi keluarganya. Itu kalau antum dari desa-desa ya antum tahu lah. Ya, di desa kan orang kalau udah nikah ya udah apa yang terjadi ya itu yang harus ditempuh gitu. Kalau dari awal sudah hitung-hitungan ya nggak apa-apa. Itu bagus juga, ya. Mas kawin. Mas kawin ini ayatnya ini surat An-Nisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa faquluhu hani'an mari'a. Jemaah sekalian, kita diperintahkan memberikan seorang wanita atau an-nisa istri mas kawinnya. Sebagai apa? Pemberian, nihlah. Boleh enggak ketika mas kawin kita kasihkan pada waktu kita berkeluarga, menikmati, suami ikut menikmati mas kawinnya. Kalau mungkin dikasih mas 1 kilo, ya pas pada waktu berkeluarga ada kekurangan. Suami mengatakan, yang ini dulu kan mas kawin kan gede itu. Kondisi saat ini kelihatan yang kita perlu ini. Sebagian yang kita jual. Itu boleh ketika tibna lakum. Ketika istri itu rela mengizinkan untuk menggunakan. Contoh lagi, dikasih mas kawin mobil. Tapi setiap hari dibawa suami untuk kerja. Sebenarnya nggak boleh. Karena itu haknya seorang istri. Kecuali istrinya mengizinkan. Itu halal. Ya. Ini ayatnya ini. Kalau antum ditanya, boleh nggak seorang suami menikmati mas kawin yang sudah pernah diberikan? Ini ayat. Fa in tibna lakum an syai'in min nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ya. Kemudian ayat yang lainnya ini juga sama kaitan perintah untuk memberikan mas kawin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna intaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Ini jemaah sekalian, ini ukuran. Mas kawin itu boleh lebih banyak sesuai dengan kesepakatan. Intaran. Ya. Wa ataitum ihdahunna, dan kalian memberikan kepada salah satu di antara istri kalian kintaron, harta yang banyak sekali. Kemudian saya baca itu ada yang dapat mahar 2M. Dikasih langsung 2M. Ada yang ngasih 2M dan juga tambahan-tambahan. Itu kalau memang suaminya mampu. Dan apa? Ya mungkin ada, Ustaz, bisa enggak ya mas kawin itu ngutang dulu? Ya, enggak ada masalah. Tapi yang kewajiban dia bayar. Suaminya yang ngutang itu. Tapi istri mau enggak? Udah. Calon suaminya ngasih mahar gede, tapi ngutang dulu. Nah, itu juga dari awal harus memahami kayak gitu. Penting. Ya. Ya bagus. Ketika dilamar, kemudian enggak ada masalah, bubar, ya enggak ada masalah. Ya, kemarin kan udah kita kaji. Boleh enggak membatalkan lamaran? Ya boleh. Boleh enggak diambil? Nah, itu khilaf. Apakah lamaran itu yang dibawa oleh seorang calon suami itu apa hadiah atau pemberian? Nah, itu yang khilafnya ulama-ulama kita gitu. Coba kan lamaran itu kan bukan
bukan ikatan yang wajib, ya kan? Ya mungkin kalau di Jawa itu yang kalau lamaran ya yang dibawa itu ada uang. Kalau zaman dulu dari yang sama-sama satu kampung itu ada rombongan ibu-ibu yang bawa apa apa istilahnya itu empat kue itu apa itu istilahnya yang ditaruh di kepala. Nah biasanya itu ada benderanya itu pakai pakai uang. Nah, mau ngasih 1 juta atau 2 juta 3 juta pada waktu lamaran, sama ada kue-kue yang ada gemblong, ada wajik dan sebagainya, ada semuanya itu. Kemudian biasanya lamaran itu tadi lemari-lemari itu lamaran itu. Lemari. Kemudian ada semuanya ya, bangku-bangku yang untuk ngisi kamarnya itu biasanya lamaran. Itu pemberian, hibah gitu. Ya. Nah, ini kaitan dengan mahar, beda dengan hibah. Nah ini jemaah sekalian, inilah bedanya. Laki-laki atau seorang suami. Kenapa dia ketikkan qawamun, pemimpin? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wa bima anfaqu ini nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Karena kewajiban. Istri harus dipastikan dia makan seperti apa yang suaminya makan. Dia memakai pakaian yang bagus atau yang enggak bagus sesuai dengan apa yang dipakai suami. Dia harus ada di tempat tinggal, entah itu dia beli sendiri atau dia kontrak, itu enggak ada masalah. Tapi sama-sama, ya kan? Itu kewajiban. Dijelaskan mungkin ada seorang suami istri yang sampai wafatnya masih kontrak. Ada enggak? Ada, ya kan? Tapi ridho, enggak ada masalah, ya kan? Apalagi kita menghibur diri kita, ya. Yang penting enggak apa-apa, kita enggak punya rumah di dunia, tapi kita perbanyak rumah di akhirat. Dengan apa? Hmm? Kalau rumahnya banyak di akhirat dengan apa? Halo? Amalannya apa? Ada hadis loh, sahih. Enggak. Qobliyah ba'diyah 12 rakaat. Tapi harus 12 rakaat. Ya. Kalau kita melakukan qobliyah ba'diyah 12 rakaat, ini sebagian ulama mengatakan itu 12 yang disebutkan Rasulullah itu adalah qobliyah ba'diyah sebagian ulama. Setiap hari, setiap malam kita sholat qobliyah ba'diyah 12 rakaat, Allah memberikan kita satu rumah. Kalau antum rajin sampai 1 tahun 2024 kemarin, full setiap hari, berapa rumah? Halo, 360. Antum punya komplek di akhirat nantinya. Ya, ini baru 1 tahun. Ya, antum sudah, ketika antum balik sampai saat ini berapa? Berapa tahun kan? Antum hitung. Orang balik tuh usia 15 tahun biasanya udah balik. Ya kan? Ya, antum kalau saat ini usianya sudah 40, berapa itu? 40 dikurangin 15 tahun. Ya kan? Kali 360 rumah. Kalau kita rajin sejak pada waktu itu kita paham hadis itu, Masya Allah. Coba saya lihat. Itu hadis Ummul Mukminin, Al-Habsah, ya, Hafsah. Itu yang meriwayatkan hadis itu, dia nggak pernah meninggalkan ketika mendengar sabda Rasulullah sampai wafat. Luar biasa itu. Makanya ya, kadang-kadang dalam Islam tuh sesuatu yang mudah tapi pahalanya gede. Ya sama. Salat syuruk ya. Pahalanya apa? Haji sama umroh kan setiap hari. Antum bisa mendapatkan pahala haji umroh setiap hari. Kalau kita masuk masjid salat jamaah subuh, kemudian kita langsung kita diem sampai zikir sampai syuruk salat 2 rakaat,
Rasul mengatakan dia mendapatkan pahala haji sama pahala umrah. Masya Allah, luar biasa. Ukuran itu nggak ada. Berapa ukuran kecilnya? Nggak ada batasan. Ini ada seorang sahabiah dikasih calon suaminya dengan satu pasang sendal ala na'lain. Kemudian Rasul mengatakan tanya kepada dia, aradhiti min nafsiki wa malik bina'lain? Kamu ridho diri kamu yang akan dimiliki oleh calon suami kamu dengan satu pasang sendal? Faqalat na'am ya Rasulullah. Qala fa'ajaza. Dan Rasul membolehkan. Masya Allah. Rawi Imam Tirmidzi. Ya, dari sahabat Amr ibn Rabi'ah. An-namr imra'atan min Bani Fazarah. Jadi seorang sahabiyah dari Bani Fazarah. Tazawajat ala na'lain. Dia nikah hanya dengan mas kawinnya sepasang sendal. Tuh. Luar biasa kan? Ada hadis yang lain. Ini apa nih? Oh, ini yang ada. Ini hadis dari Imam Bukhari. Ya, dari sahabat Sahal ibn Sa'ad. Ada seorang sahabiah datang memberikan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita panjang. Tapi Rasulullah itu melihat kan dari atas ke bawah dan tidak tertarik. Ada sahabat yang di sampingnya. Faqala rajulun min ashabihi. Ada rajulun, seorang sahabat dari para sahabatnya. Faqala ya Rasulullah, illam yakun laka biha haja. Kalau engkau tidak perlu, enggak butuh dia, fazawijniha. Nikahkan saya dengan dia. Oh itu kayak itu boleh. Ada orang mau dilawang, tapi yang dilamar nggak mau sama yang lamar. Yang lamar bawa temennya. Yang dilamar kepengen yang temennya. Ya, itu boleh juga. Ada kejadian nggak? Tadi ada 2 temen gitu ya, 3 temen mungkin. Dia berangkat mau khidbah. Tapi yang di khidbah milih temennya dia gitu. Itu pernah ada kejadian. Ketika dia datang, udah melihat calonnya itu, kok jawabannya kok lama sekali gitu. Sampai berbulan-bulan nggak dijawab. Ada yang tanya pada keluarganya, gimana ceritanya Pak? Diterima atau enggak? Ternyata enggak diterima. Yang di khidbah dia bilang dia maunya yang temennya yang satunya yang datang itu. Padahal temennya itu masih kuliah. Ya akhirnya ya enggak, yang temennya juga enggak nerima gitu. Dia kejadian. Nah ini jemaah sekalian, sahabat itu enggak punya apa-apa, disuruh, udah enggak apa-apa. Lihat kamu di rumah ada apa? Mas kawinnya yang mau dikasihkan apa? Ya Rasulullah saya enggak punya apa-apa. Coba lihat lagi. Mungkin ada cincin dari besi-besi apa enggak apa-apa. Kalau dia mau. Enggak punya. Kemudian dia bilang, saya punya sarung 1. Dah, hanya 1 gimana itu? Kalau kamu dikasihkan sama calon istri kamu, ya kamu pakai apa? Ya kan? Akhirnya dia ditanya Rasulullah, ada enggak kamu hafal Quran? Nah ini akad nikah maharnya pakai baca Al-Quran. Dan tapi ini dia taklim, mengajarin istrinya. Mungkin 1 tahun ngajarin istrinya, itu boleh. Manfaat untuk istrinya. Ya, di waktunya juga sekalian. Nah ini panjang tadi ya. Ini, antum lihat ya. Maka laki-laki itu duduk cukup lama lalu berdiri. Dan Rasulullah melihatnya pergi, maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya. Ketika dia datang, Nabi bertanya kepadanya, berapa banyak Al-Quran yang kamu hafal?
Ini maharnya. Dia menjawab, aku hafal surat ini dan surat ini. Dan terus menghitungnya, Nabi bertanya kepadanya, bisakah kamu menghafalnya? Dia menjawab, ya. Dengan menghafal surat-surat yang sudah dihafalin, di depannya istrinya itu cukup. Kenapa? Istrinya siap menerima apa yang ada. Nah ini ya, artinya apa? Ukuran kecilnya tidak ada batasannya. Nah, ini luar biasa Abu Talha, Ummu Sulaim. Nikah mas kawinnya masuk Islamnya suaminya. Tuh, luar biasa kan? Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk waktunya.